Jadi kita bersatu apa yang kita sepakati, kemudian kita saling memahami, memaafkan kesalahan di antara kita. Nggak bisa. Kalau kesalahannya bid'ah, syirik, nggak bisa. Jadi harus kembalikan umat kepada Quran was sunnah ala fahmi salaf. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak sunnah dan melarang umat kepada bid'ah, melarang umat dari perbuatan bid'ah. Kemudian juga persatuan yang dikehendaki oleh kelompok lagi yang lain, yaitu mereka bikin kelompok, bikin jamaah. Jamaah ada imamnya, ya, ada imamnya. Ini pun nggak dibenarkan dalam syariat. Kemudian mereka membaiat. Kalau yang tidak baiat, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Hadisnya sahih tentang baiat, sahih hadisnya. Kata Nabi, man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Yang dimaksud di sini yaitu baiat kepada khalifah, kepada imamatul uzma, bukan kepada kelompok jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Ini baiat yang bid'ah. Dan jamaah-jamaah yang ada ini justru jamaah-jamaah ini yang memecah belah umat. Di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kita membaiat kepada khalifah, kepada imamatul uzma, bukan kepada kelompok. Dan di kita nggak ada orang mengatakan bagaimana salaf, imamnya siapa? Imamnya Rasulullah. Kalau orang tanya salaf itu imamnya Rasulullah. Jadi mereka ingin bahwa salaf ini ada jamaah seperti yang lainnya. Bikin siapa imamnya, siapa yang dibaiat? Nggak ada. Dan tidak diajarkan oleh Rasulullah demikian. Baiatnya kepada ulil amri, kepada khalifah baiatnya, bukan kepada kelompok. Nggak ada sepanjang sejarah di baiatnya Imam Ahmad oleh muridnya yang puluhan ribu muridnya, nggak ada. Syekhul Islam di baiat nggak pernah ada. Atau Syekh Albani, Syekh bin Bas di baiat, tidak ada. Baiat itu kepada siapa? Kepada ulil amri, pada khalifah, bukan kepada jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Bahwa salaf ini mengajak kepada akhlak yang mulia. Dan saya bawakan di dalam buku ini tentang akhlak yang mulia. Dan bagaimana akhlak salaf. Ya, salaf itu adalah orang yang mulia akhlaknya. Sebab Nabi SAW diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki akidah umat, memperbaiki akhlak. Makanya Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kemudian Ahmad, Hakim dan yang lainnya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan akidah, yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Antum lihat halaman 597. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban. Hadis ini derajatnya hasan sahih kata Tirmidzi. Dan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat yaitu akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga yaitu akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukkan manusia ke sorga kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Makanya kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, akhlak kepada orang tua kita, akhlak kepada sanak kerabat kita, akhlak kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, dan kepada kaum muslimin. Saya sudah sebutkan itu. Contoh-contoh akhlak salafus saleh di halaman 601 dan seterusnya. Bagaimana akhlak salaf ini? Jadi salafus saleh adalah orang-orang yang berakhlak. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia.
Makanya ini kita usahakan untuk mengikuti akhlak yang mulia. Ya, kalau ada individu dari orang yang mengikuti manhaj salaf ini mereka tidak berakhlak, bukan berarti kita mencela salafus saleh bahwa mereka tidak berakhlak. Kekeliruan itu ada, wajar sebagai manusia, tapi kita berusaha untuk mengingatkan agar mereka mempunyai akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Bergaul kita kepada orang tua kita, kepada paman kita, kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, kepada guru, kepada ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada kita, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, dan kepada muslimin. Tunjukkan akhlak yang mulia. Jadi antum sudah ngaji, sudah baca buku, tunjukkan akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Ahlus sunnah adalah mempunyai akhlak yang mulia. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan ini sedikit yang bisa saya sampaikan dari isi kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena setiap poin, kalau kita bahas setiap poin dari buku ini, itu membutuhkan waktu 1 jam sampai 2 jam setiap poin. Dan ini saya tulis lebih dari 80 poin. Ya, 80 poin dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, belum dengan muqaddimahnya, belum juga dari kaidah prinsip dalam mengambil dalil, menggunakan dalil. Itu saja butuh waktu lebih dari 2 jam. Kaidah prinsip 10 poin itu lebih dari 2 jam kita kaji. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin.